Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam anugerah, limpahan karunia yang selalu diberikan kepada kita, dan juga berupa inayah dan hidayah sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina, Nabi kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat beliau dan pengikut ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, Ar-Rabi' wa Thalathun min suril Quran, suratu Saba, Makiyatun wa ayatuha arba'un wa khamsun. Yang ke-34 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Saba. Surat Saba ini diturunkan di Mekah dan ayatnya berjumlah 54 ayat. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma Saba? Ardun aw imra'ah?" Ujar laki-laki itu, "Wahai Rasulullah, apa itu Saba? Apakah itu nama satu tempat, nama satu negeri, satu kampung, atau nama seorang perempuan?" Rasulullah menjawab, "Qala laisa bi ardin wala imra'ah." Saba itu, kata Rasulullah, bukan nama bumi, bukan nama negeri, bukan nama tempat, dan bukan nama perempuan. Walakinnahu rajulun walada 'ashran minal Arab, fatayamana minhum sittatun wa tasha'ama minhum arba'atun. Tetapinya, kata Rasulullah, Saba itu adalah nama seorang laki-laki yang mempunyai anak 10 orang dari bangsa Arab. Dari 10 orang itu, fatayamana minhum sittah, tinggal di negeri Yaman 6 orang. Wa tasha'ama minhum arba'ah, dan tinggal di negeri Syam 4 orang. Dari 10 orang ini beranak pinak sehingga menjadi satu bangsa, menjadi satu kaum yang bernama Saba. Padahal Saba itu asal nama daripada nenek moyangnya, seorang laki-laki yang bernama Saba tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Saba itu adalah satu nama. Sekarang ini merupakan nama daripada bangsa yang berada sebagian di negeri Yaman dan sebagian di negeri Syam atau Suriah. Lalu kenapa surat yang ke-34 ini dinamakan dengan surat Saba? Para ahli tafsir mengatakan karena di dalam surat ini ada menceritakan tentang kaum Saba itu.
Sehingga surat ini dinamai dengan surat Saba. Dalam ayat 15, 16, 17 dan seterusnya, Allah berfirman dalam surat ini, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa asfi wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Ini sebab surat ini dinamakan Saba karena ada bercerita tentang kaum Saba tadi. Artinya adalah sungguh itu Saba. Kaum Saba tadi di tempat tinggal mereka itu, di negeri yang mereka tempati itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua kebun di sebelah kanan dan kirinya. Jadi penduduk Saba ini dikelilingi oleh kebun dari berbagai macam buah. Kebun yang subur, kebun yang menghasilkan kekayaan yang melimpah ruah. Allah berfirman, kulu mir rizki rabbikum, silahkan makan rezeki dari Tuhan kamu. Washkuru lahu, dan syukuri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldatun tayyibatun, kampungnya, negerinya Saba itu adalah merupakan baldatun tayyibah, negeri yang bagus. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan mengampuni terhadap mereka itu. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa di kaum Saba itu daripada saking makmurnya kadada tikus kadada kutu, kadada lalat, kadada nyamuk, kadada pimpijit, kadada kala, kadada ular. Itu khusus untuk penduduk Saba. Daripada saking hebatnya itu bangsa Saba ini, kalau ada orang lewat di kampung mereka, orang ini bakutu, matian kutunya. Hanya karena udaranya itu Saba. Baldatun tayyibah, negeri yang bagus. Rabbun ghafur, dan Tuhan Maha Pengampun terhadap mereka itu. Kebun-kebun di situ kada perlu dipetik buahnya. Guguran saurangannya. Bukan gugur karena kemasakan, enggak ada. Macam kita nyiur gugur, kada ada lagi nyiurnya dimakan tupai. Itu gugur dalam keadaan baik. Walhasil itu negeri atau kampung yang ditempati kaum Saba ini merupakan ayah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut sebagian ahli sejarah, itu terjadi pada 800 tahun sebelum Masehi. 800 tahun sebelum Masehi. Nah, ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Andai kata penduduk satu negeri, satu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Ia seperti penduduk
yang dinamakan sabar tadi. Mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, sehingga dibikin sedemikian rupa kemakmuran negeri itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, andai kata penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, macam apa maksudnya beriman bertakwa penduduk satu negeri itu? Beriman dan bertakwanya penduduk satu negeri itu dapat dilihat dari 6 pundi-pundi negeri, 6 pokok satu bangsa. Bila 6 pokok ini bagus, maka boleh dikatakan itu negeri merupakan negeri yang amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Apabila 6 ini bagus, maka baguslah satu bangsa. Iman dan takwa satu kampung, satu negeri dapat dilihat dari 6 kelompok mereka itu. Yang pertama dikatakan oleh mereka para ulama, kampung yang beriman dan bertakwa, negeri yang beriman dan bertakwa itu adalah yang pertama ilmu ulama. Ilmu para ulama. Nah, maksudnya ilmu ulama ini adalah para ulama itu menyampaikan fatwa berdasarkan ilmu. Para ulama menjelaskan hukum, menguraikan hukum berdasarkan ilmu. Nah, ini pertama adalah ilmu ulama. Apabila ulama-ulama itu sudah mengeluarkan fatwa, ulama-ulama sudah mengeluarkan hukum, kada berdasar ilmu, berdasar hawa nafsu, berdasar pendapat seorang, ini satu tanda kehancuran satu negeri. Hukum itu dengan kira-kira. Kenapa? Karena kira-kira. Karena kada punya dasar ilmu. Ada orang bertakon macam ini, bolehlah Tuan Guru. Oh, kira-kira kada boleh. Kira-kira. Kalau ulama macam ini, kada akan ada kampung yang beriman dan bertakwa. Pertama ilmu ulama, ilmunya para ulama. Jadi ulama itu memberikan fatwa berdasarkan ilmu. Kalau kada tahu, bapadah la adri, kada tahu. Jangan ada kira-kira. Ilmu ulama. Yang kedua, pengertian ilmu ulama itu adalah ulama itu mengajarkan ilmu kepada masyarakat, kepada rakyat satu negeri, ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Jangan mengajarkan ilmu yang membawa kemudaratan kepada mereka, membawa kepada kesesatan bagi mereka rakyat. Ilmu sama lawan ubat. Kada samuan ubat itu baik untuk semua orang. Nah, sama ilmu. Ada ubat yang bagus diminum baik anak-anak sampai orang tua, nang sigar nang garing baik minum ubat. Ada ubatnya itu. Macam vitamin umpamanya. Nah, ilmu pun ada juga yang bisa disebarkan, yang bisa diterima oleh anak-anak sampai orang tua. Jadi ulama ini memberikan ilmu mesti sesuai dengan yang menerimanya. Jangan sembarang mengajarkan ilmu kalau belum tahu yang menerima ini orangnya, persiapannya, dasarnya macam apa. Ada ungkapan daripada para ulama dahulu mengatakan man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang mempunyai tasawuf
tapi tidak cukup ilmu fikihnya, itu bisa mengakibatkan zindik seseorang. Padahal ilmu tasawuf ilmu yang baik, ilmu nang kada salah, tapi karena salah memberikannya kepada orang yang belum cukup fikihnya, akhirnya jadi zindik, akhirnya menjadi murtad. Nah sama ubat kakanakan nang halus nang umur 2-3 tahun diberi ubat budrik 2 biji sekali minum. Ketinggian memberi dosis. Ketinggian memberi dosis. Maka bila sudah ketinggian memberi dosis ini, ubat nang rendah kalau kabal ini kada mampan lagi. Orang tuh mahir diberi ubat yang tinggi-tinggi dosisnya. Diberi obat nang rendah kada mampan lagi nya. Mahir minum nang amoksigen 500 mili minumannya. Diberi 2,5 kada mampan lagi. Nah sama orang nang mengaji ilmu tinggi badahulu, lajari fikih kada menerima lagi nya. Kada menerima lagi. Ilmu yang bicara Allah Ta'ala, bicara Tuhan, lajari rukun sembahyang, lajari kada menerimanya. Kenapa? Ketinggian badahulu. Nah jadi ulama, maksudnya ilmu ulama ini adalah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada rakyat, kepada masyarakatnya. Pertama ilmu ulama. Kalau sudah ulama ini menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ulama berfatwa sesuai dengan ilmu, berarti 1 tiang dari 6 tiang negara ini bagus. 1 pondasi dari 6 pondasi negara bagus. Yang kedua adalah adlul umara. Adilnya pemerintah. Adilnya para pejabat-pejabat kita. Baik pejabat yang di legislatif DPR atau pejabat yang di eksekutif bupati, baik yang di yudikatif polisi sampai hakimnya. Adlul umara, adil. Pengertian adil secara umum adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Secara umum arti adil itu. Jadi bila umara-umara ini pikirannya menyejahterakan rakyat, lebih utama daripada menyejahterakan pribadi dan keluarga, ini umara ngarannya adil. Nah kalau demikian, 1 pondasi sudah bagus kita miliki. 1 tiang negeri sudah bagus kita miliki. Yang ketiga adalah ikhlasul ubad. Ikhlasnya orang yang beribadah. Orang jadi imam ikhlas, nang jadi muazzin ikhlas, nang tukang ceramah ikhlas, nang sosial ikhlas. Sosial lu babari orang ikhlas, kada bemusim. Ada orang sosial bemusim. Bila musim hendak pilkada lalu sosial aja kasih tuh amari mahmur duit. Mudahan ikhlas nih tuh. Bila hendak bercalon jadi DPR kasih tuh kamari mahmur duit. Amunnya ikhlas bagus. Amunnya kada ikhlas ini merusak bangsa. Salah satu pondasi bangsa kita rusak. Ikhlasul ubad, ikhlasnya orang yang beribadah. Ikhlas. Yang keempat amanatut tujar, amanahnya pengusaha, pedagang, amanah, jujur, dipercaya.
Menjual beras jangan bercampur. Sebalik beras unus dicampur salitar lawan beras ir. Kada kantara kada. Diuplus 20 liter bensin, salitar minyak gas campurannya. Bila macam ini kada akan termasuk amanu wattaqau. Nah, pengusaha yang jujur. Yang kelima, sidqul ajir. Benarnya pegawai. Benarnya buruh. Kadang-kadang atasan tuh baik. Yang di bawahnya menghantam habis-habisan. Bawahannya ini nah. Lurah bagus, stafnya ini menghantam bano. Contohnya kayak itu. Nah, sidqul ajir, pegawai nang benar. Yang keenam, iffatun nisa. Perempuan-perempuannya sangat menjaga kehormatan dirinya. Bila 6 itu ada di satu negeri, maka negeri ini disebut amanu wattaqau. Mereka beriman dan bertakwa. Bila negeri itu beriman bertakwa, Allah menjanjikan dengan pasti la fatahna. Kita mengaji ilmu nahwu tu lam tu la fatahna, sungguh ujar Tuhan. Pasti kami bukakan barakatim minas sama wal ard. Barakah daripada langit, hujan yang membawa kemakmuran, bukan hujan yang membawa bala bencana. Barakah dari bumi, keluaran emas, perak, segala macam membawa kepada kemakmuran rakyat. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Kadar sulitnya hidup di satu negeri. Macam bubuhan Sabah tadi. Asalkan 6 pokok bangsa tadi bagus. Ulamanya, umaranya, orang yang beribadahnya, pengusahanya, pegawainya, perempuannya. Nah, sambungan ayat tadi, fa'aradu fa'arsalna alaihim saydal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Mereka kaum Sabah tadi berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhirnya mereka berpaling dari Allah. Padahal sudah mendapatkan kenikmatan, kemurahan daripada Allah. Mereka berpaling. Sampai dikirim Allah 12 orang nabi mengurus mereka untuk kembali ke jalan Allah. Tetap mereka menentang itu nabi. Akhirnya fa'arsalna alaihim saydal arim. Kami kirim mujar Tuhan atas mereka banjir yang besar. Dan kami gantikan 2 kebun yang indah, 2 kebun yang subur tadi, diganti Allah dengan 2 kebun yang menghasilkan buah-buahan yang pahit, pohon-pohon yang tidak ada buahnya, dan sedikit daripada buah sidir, daripada pohon sidir. Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan kami dengan sebab mereka ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hal nujazi illal kafur. Tidak kami balas kecuali hanya orang-orang yang kafir. Banjir besar yang menghancurkan mereka. Firman Allah dalam surat Al-Qasas mengatakan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan membinasakan satu kampung, kami tidak akan menghancurkan satu negeri kecuali penduduknya berbuat kezaliman. Pencurian, perampokan, penipuan, pemalsuan, korupsi merajalela, pasti Allah akan menurunkan azab yang akan menghancurkan kampung atau negeri itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Surat Saba sebagaimana surat-surat yang lain memberikan petunjuk arahan kepada kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur." Allah mengetahui sesuatu yang masuk di bumi. Berapa orang mati yang ditanam di bumi hari ini Allah tahu. Berapa bibit yang ditanam ke dalam bumi jumlahnya hari ini Allah mengetahui. Wa ma yakhruju minha, dan Allah mengetahui apa yang keluar daripada bumi. Berapa ton batu bara hari ini keluar Allah tahu. Berapa liter minyak yang keluar dari bumi Allah mengetahui. Wa ma yanzilu minas sama, Allah mengetahui sesuatu yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan yang naik ke langit. Berapa amal manusia jumlah yang naik ke langit Allah mengetahui. Wa huwar rahimul ghafur, Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah, berkata orang-orang kafir, tidak akan terjadi kiamat itu. Qul, katakan wahai Rasul, bala, kiamat itu akan terjadi. Wa rabbi la ta'tiyannakum, kiamat itu pasti akan ada. Kiamat pasti ada. Kiamat sugra, kiamat kecil, kiamat besar pasti ada. Kiamat kecil, kiamat perorangan. Kita mati, kiamat bagi kita ngarannya. Alimil ghaibi, Allah tahu dengan yang gaib. Ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya pengetahuan terhadap yang gaib. Yang lain tidak boleh tahu kecuali orang-orang tertentu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa nang gaib itu? Antara lain mengenai hujan. Kapan hujan? Di mana hujan itu terjadi? Jam berapa tepatnya hujan? Berapa banyak jumlah banyu yang turun dari hujan itu hanya Allah yang tahu. Itu perkara gaib, kada akan bisa diketahui oleh siapa juga pun. Yang kedua yang gaib adalah mafil arham, segumpal darah, segumpal daging, kumpulan air mani, hanya Allah yang tahu ini bakal laki-laki atau bini-bini. Kada yang tahu. Kalau ada orang lain mengatakan ini laki-laki, kita kada boleh percaya. Berdosa kita percaya terhadap yang gaib-gaib itu, karena itu hanya Allah yang mengetahui. Dalam rahim yang masih berupa darah, masih berupa air mani, belum berbentuk, itu hanya Allah yang mengetahui laki-laki atau perempuan. Yang ketiga yang gaib itu madza taksibu gada, apa yang kau lakukan besok. Esok kita apakah melakukan maksiat, apakah melakukan taat, apakah untung, apakah rugi, apakah garing, apakah mati, hanya Allah yang tahu. Alimil ghaib. Yang keempat, bi ayyi ardin tamut, di mana engkau mati. Di motor, di rumah sakit, di rumah, di batang banyu, dalam sumur, hanya Allah yang tahu. Yang kelima qiyamus saah, kiamat apabila, hanya Allah yang tahu. Alimil ghaib. La ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang hilang daripada Allah seberat biji sasawi juga pun, baik di langit di bumi, yang kecil daripada itu atau yang besar, melainkan dalam kitab yang nyata. Nah, ini firman Allah memberikan satu kesimpulan kepada kita bahwa Allah itu maha tahu
dari yang sekecil-kecilnya sampai yang besar. Kalau kita meyakini, mengimani bahwa Allah ini Maha Tahu, akan timbul di dalam diri kita pertama khasyatullah. Khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat maksiat kada wani. Maling mun tahu ada polisi kada wani menjuntaninya. Kada wani juntan. Kalau kita yakin, mengetahui, mengimani bahwa Allah itu mengetahui gerak-gerik kita, Allah mencatat semua yang kita lakukan, Allah akan membalas apa yang kita lakukan, timbul dalam diri kita khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat. Takut kepada Allah, bepandir nang kada kakaruan. Takut melangkahkan kaki kepada hal-hal nang kada kakaruannya. Wal haya minallah, akan timbul perasaan malu daripada Allah. Membuka aurat itu kada baik, walaupun saurangan. Kenapa? Kalau kita beriman bahwa Allah akan melihat, akan timbul perasaan malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita beriman bahwa Allah itu Maha Tahu tadi. Al-kifayah bi ilmillah, kita hendaknya merasa cukup dengan ilmu Allah dalam hal ibadah. Kita sembahyang, kita puas, Allah tahu. Orang lain tahu kada jadi masalah. Berbuat sosial, kita puas, Allah sudah tahu sosial kok. Sembahyang malam, tahajud sudah cukup, Allah sudah tahu. Orang lain kada perlu tahu. Itu buah keimanan kepada ayat ini. Tidak sedikit pun hilang daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa fi kitabim mubin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu tahu, kita merasa cukup dengan pengetahuan Allah, itu adalah obat yang mujarab untuk bisa mendatangkan ikhlas. Orang nang riya itu orang nang kada cukup, hanya Allah nang tahu. Harus orang lain juga tahu. Aku bersedekah, kada puas, Allah aja yang tahu. Diumumkan orang lain harus tahu. Membaca Quran, kada puas, hanya Allah yang tahu, orang lain mesti tahu juga. Nah, jadi kalau kita merasa cukup bahwa hanya Allah yang tahu dan Allah mengetahui, ini modal utama untuk keikhlasan amal ibadah yang kita lakukan dan terhindar daripada sifat riya yang menyebabkan amal tertolak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, la yaqbalullah azza wa jalla amalan bihi mithqalu dzarratin min riya. Allah tidak menerima satu ibadah yang di situ ada sekecil biji sesawi daripada riya. Jadi kita cukup puas bila Allah sudah mengetahui apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya adalah surat yang ke-35, surat Fatir. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله
أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما